Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul atau bersua pada video kali ini. Yang kedua, sholawat dan salam kepada haribaan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang pada saat ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurhaliza Masniari Nenggolan dengan NIM 3424063 yang berasal dari Prodi Akuntansi Syariah dan Fakultas Ekonomi Bisnis Syariah. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Menolak Laknat dan dari Setiap Suap. Hadirin sekalian, Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur urusan ibadah dari setiap sholat, zakat, ataupun puasa, tapi ia mengatur bagaimana cara kita mencari rezeki dan menggunakan dalam setiap mengonsumsinya. Dalam urusan konsumsi, Islam menekankan dua prinsip utama, yaitu halal dan thayyib. Halal artinya boleh secara hukum, sedangkan thayyib artinya baik, bersih, dan bermanfaat. Jadi bukan hanya makanan yang halal, tetapi juga cara mendapatkannya harus juga benar. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, An Abi Ibnu Amri qala la ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtasi, artinya Rasulullah melaknat orang-orang yang memberi suap dan orang yang menerimanya. Hadis Abu Daud. Hadirin yang dirahmati Allah, kata laknat dalam hadis ini bukan dari kata biasa. Laknat artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Bayangkan, ketika Allah menjauhkan rahmatnya dari seseorang, maka hidupnya akan gelisah, hatinya akan sempit, dan rezekinya akan kehilangan berkah. Mengapa suap dilarang dalam Islam? Karena suap adalah akal dari banyaknya kerusakan. Yang pertama yaitu suap merusak keadilan. Dengan suap, orang yang salah bisa menang, dan orang yang benar bisa dikalahkan. Orang yang mampu menyuap bisa mendapatkan jabatan, sedangkan orang yang jujur bisa tersingkir. Ini jelas bertentangan dengan perintah Allah dalam surah An-Nisa ayat 58, yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kaum menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menempatkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Yang kedua yaitu suap menghapus keberkahan harta. Harta dari setiap suap mungkin terlihat banyak, tetapi cepat habis, tidak banyak ketenangan, dan justru menjadi sebab bencana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali orang yang baik. Hadis riwayat Muslim. Artinya, Allah tidak menerima ibadah atau sedekah dari harta yang diperoleh dengan cara haram. Maka meski seorang banyak bersedekah, jika uangnya berhasil dari suap, amalnya akan tertolak. Yang ketiga yaitu suap mengikis kejujuran dan amanah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, dan jika memberi ia amanah dan berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka suap adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap amanah. Dampak sosial dari budaya suap yaitu suap bukan hanya merusak pelakunya, tetapi juga masyarakat secara luas. Keadilan menjadi barang langka,
Pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat, korupsi merajalela, dan orang miskin makin tertindas. Akibatnya, negara pun kehilangan keberkahannya karena sistemnya dibangun di atas ketidakjujuran. Lalu, bagaimana cara kita menghindari suap dalam setiap kehidupan sehari-hari? Yang pertama yaitu memperkuat iman dan keyakinan. Keyakinan bahwa rezeki yang halal pasti cukup, karena orang telah menulis jatah rezeki, karena Allah telah menulis jatah rezeki pada setiap makhluk. Yang kedua yaitu tolak dengan santun. Jika ada yang mencoba memberi hadiah dengan bermaksud tertentu, maka dengan lembut, terima kasih, tapi saya tidak bisa menerima karena saya takut termasuk dalam merishuah atau suap. Yang ketiga yaitu didik keluarga dengan nilai kejujuran. Anak-anak yang melihat orang tuanya jujur akan tumbuh menjadi pribadi yang kuat kepada Allah. Tetapi jika anak terbiasa melihat orang tuanya menerima amplop suap, maka mereka akan menganggapnya wajar. Dan yang keempat yaitu membangun lingkungan kerja yang bersih dan transparan. Jadi kejujuran sebagai budaya bukan pengecualian. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita menjaga agar makanan atau yang masuk ke dalam tubuh kita berasal dari rezeki yang halal, maka setiap suap menjadi ibadah. Namun, jika kita memakai harta untuk memakan berasal dari suap, maka setiap suap akan menjadi dosa dan sumber laknat. Rasulullah SAW bersabda, setiap daging yang tumbuh dari yang haram, maka neraka lebih pantas baginya. Hadis riwayat Ahmad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT, mari kita bertekad untuk menjaga diri keluarga dari harta yang haram, dan jadikan prinsip hidup kita lebih baik sedikit tapi halal daripada banyak tapi haram. Oleh karena itu, harta yang halal membawa ketenangan, sementara harta yang haram, sebanyak apapun harta itu, jika haram, itu akan membuat jiwa kita dan keluarga kita menjadi gelisah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa jujur, amanah, dan istiqomah dalam mencari rezeki yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penyampaian ceramah dari saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.